84. Perkenalkan, nama saya Rahmat, Stambuk 083 2017 0110. Perkenalkan, nama saya Isnaini, Stambuk 083 2019 0172. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ipandi Tanjung Bulu, Stambuk 083 2016 0022. Berikut adalah profil singkat mengenai kampus Universitas Muslim Indonesia, dilanjut dengan pengenalan nama dosen-dosen serta nama dosen pengajar penyuluhan pertanian. Indonesia berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, nomor 5, Kota Makassar. UMI adalah salah satu perguruan tinggi Islam swasta tertua, terbesar, dan terkemuka di kawasan Indonesia Timur dan merupakan salah satunya universitas swasta di Indonesia Timur yang sudah terakreditasi A. Proses pendidikan di UMI memberikan pengetahuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang digeluti, serta memberikan nilai plus kepada anak didiknya melalui pengembangan akidah, etika Islam, dan pencerahan kalbu. Sebagai pondasi dan pengaruh masa depan, kegiatan akademi di UMI menerapkan standar jaminan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan insya Allah UMI akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, mutu, dan Islam. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai hasil wawancara terhadap seorang petani dilanjut dengan hasil wawancara terhadap seorang penyuluh. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara terhadap petani. Nomor responden 1, pewawancara Lala Yusriani, tanggal wawancara 24 November 2021. Lokasi praktek itu di Desa Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Identitas responden: nama Nusa, umur 60 tahun, pendidikan formal SD, tanggungan keluarga 2 orang, pengalaman berusaha tani 30 tahun, pekerjaan sampingan kerja bangunan. Baik, selanjutnya yaitu nama kursus atau pelatihan. Yang pertama itu penyuluhan pertanian. Lama dilaksanakannya yaitu selama 1 hari. Dilaksanakan di Dusun Bombongi. Manfaat mengikuti kursus atau pelatihan tersebut yaitu untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu baru. Kemudian nama kursus atau pelatihan yang kedua yaitu budidaya tanaman sehat. Lama pelaksanaannya yaitu 2 hari, dilaksanakan di Dusun Bombongi. Manfaat mengikuti kursus atau pelatihan yaitu untuk mengetahui cara yang baik untuk budidaya tanaman yang sehat. Baik, selanjutnya deskripsi usaha tani padi. Yang pertama, sarana pendukung yang dimiliki. Jenis sarana yaitu 1 unit gudang berfungsi sebagai tempat gabah. Kemudian yang kedua, 1 unit lantai jemur berfungsi sebagai tempat menjemur padi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, 1 unit hand traktor berfungsi sebagai mengolah tanah, pompa air, alat processing, trailer, dan lain-lain.
Kemudian yang keempat, 1 unit bajak berfungsi untuk menggemburkan tanah sebelum melakukan penanaman dan penaburan benih. Kemudian yang kelima yaitu 2 unit cangkul berfungsi sebagai proses pembangunan, peralatan pupuk dan sampah, pembuatan garis-garis di sawah, dan mengangkat tanah yang akan dibuat lubang atau saluran irigasi tersier. Kemudian yang keenam, 3 unit parang berfungsi sebagai alat potong atau alat tebas, digunakan juga untuk pertanian. Kemudian yang terakhir yaitu 1 unit motor berfungsi sebagai alat transportasi. Kemudian yang kedua yaitu untuk usaha tani padi sistem tanam jajar legowo. Nah, pada tabel kali ini saya tidak mengisi tabel tersebut dikarenakan Pak Nusa tidak melakukan sistem tanam jajar legowo sehingga saya tidak mengisi tabel di atas. Besar pendapatan sebagai petani dalam semusim sejumlah 7 juta rupiah. Kemudian pendapatan dari kerja sampingan per tahun sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Bapak Nusa pernah mendengar teknologi sistem tanam jajar legowo. Dia mendengar sejak tahun 2015. Dia mendengar sistem tanam jajar legowo ini melalui PPL dan toko masyarakat. Bapak Nusa tidak melakukan sistem tanam legowo dikarenakan beliau lebih tertarik dengan cara tanam secara tradisional atau secara tegel yang setara. Bapak Nusa pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian. Beliau sudah 3 kali mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian di Dusun Bombongi. Di tempat Bapak Nusa baru 1 kali diadakan dalam sebulan penyuluhan pertanian. Materi yang diberikan oleh PPL yaitu yang pertama cara penggunaan pupuk, yang kedua pestisida, yang ketiga cara pengendalian hama dan penyakit, yang keempat cara penanaman. Yang dilakukan pemerintah saat Bapak Nusa mengalami masalah dalam usaha tani yaitu membantu Bapak Nusa mencari solusi dan selalu memberikan motivasi serta gambaran mengenai berusaha tani yang baik dan benar. Menurut pendapat Bapak Nusa tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan. Yang pertama yaitu penguasaan materi. Menurut pendapat Bapak Nusa sangat dimengerti. Kemudian yang kedua, penguasaan teknik. Pendapat Bapak sangat jelas. Kemudian yang ketiga, untuk penguasaan lapangan, Bapak Nusa memiliki pendapat sangat jelas. Kemudian yang keempat, wawasan tentang kegiatan usaha tani. Menurut pendapat Bapak Nusa yaitu sangat dimengerti. Menurut Bapak Nusa, materi penyuluhan pertanian mudah dimengerti karena Bapak penyuluh menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan cara penyampaiannya sangat jelas. Kemudian, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti menurut Bapak Nusa yaitu metode tatap muka secara langsung. Alasannya, tidak ada batasan untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang kurang dipahami, dan ilmu yang disampaikan mudah dimengerti jika melalui mata, pendengaran, dan tindakan secara langsung. Kemudian, menurut Bapak Nusa, waktu pelaksanaan penyuluhan pertanian sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Alasan beliau karena pemikiran masih fresh dan segar, penglihatan masih bagus. Kemudian Bapak Nusa
mengikuti penyuluhan pertanian karena kesadaran sendiri. Sikap Bapak Nusa jika ada tetangga atau teman yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian, yaitu beliau akan mencoba untuk mengajaknya dengan cara yang sopan. Kemudian, masalah yang sering Bapak Nusa alami sehubung dengan kegiatan berusaha tani, yaitu masalah air, kemudian masalah cuaca, kemudian masalah hama dan penyakit, dan masalah tanaman seringkali rusak atau mati. Dalam kegiatan berusaha tani, Bapak Nusa menerima bantuan dari pemerintah berupa pupuk dan benih bersubsidi. Saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desanya yaitu untuk memperbanyak pertemuan penyuluh. Kemudian yang terakhir, harapan Bapak Nusa tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah, yaitu semoga ada teknologi-teknologi baru yang lebih memudahkan petani dalam usaha budidaya tanamannya, sehingga produktivitasnya lebih berkualitas dan unggul. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lala Yusriani. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara terhadap penyuluh pertanian. Nama penyuluh Syarifuddin Tayyib, umur 52 tahun, pendidikan formal Steve Al-Ghazali, jumlah tanggungan keluarga 3 orang, pendapatan pokok per bulan kurang lebih 5 juta per bulan. Pendapatan sampingan tidak ada. Kursus atau pelatihan yang pernah beliau ikuti yaitu Diklat Dasar Penyuluhan Pertanian dan sertifikasi PPL. Kemudian pengalaman menjadi penyuluh yaitu beliau pernah mengikuti PPL selama 4 tahun dan beliau juga pernah menjadi saksi hortikultura selama 15 tahun. Baik, selanjutnya yaitu nama kursus atau pelatihan yang pernah Bapak ikuti. Yang pertama yaitu budidaya tanaman hortikultura. Lamanya yaitu 10 hari. Pelaksanaannya dilaksanakan pada tahun 1998. Manfaat mengikuti pelatihan atau kursus tersebut yaitu untuk mengetahui cara budidaya tanaman hortikultura yang baik. Kemudian pelatihan yang kedua, penanganan panen dan pasca panen hortikultura. Lamanya yaitu 10 hari. Pelaksanaannya dilaksanakan pada tahun 2000. Manfaat mengikuti pelatihan yaitu untuk mengetahui cara penanganan panen dan pasca panen hortikultura yang benar. Kemudian yang pelatihan yang ketiga, Diklat Dasar Penyuluhan Pertanian, dilaksanakan pada tahun 2020, lamanya yaitu 44 hari. Manfaat mengikuti pelatihan yaitu untuk mengetahui maksud dan tujuan penyuluhan pertanian. Kemudian yang keempat, pelatihan yaitu sertifikasi PPL. Lamanya yaitu sekitar 5 hari. Pelaksanaannya dilaksanakan pada tahun 2020. Manfaat mengikuti kursus atau pelatihan tersebut yaitu sebagai legalitas penyuluh pertanian. Selanjutnya kegiatan penyuluhan pertanian. Persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan yaitu kita harus mengidentifikasi tujuan penyuluhan, kemudian menentukan kriteria dan instrumen evaluasi. Kemudian kita juga harus menentukan metode dan media penyuluh, dan kita juga harus mempersiapkan administrasi penyuluhan. Selanjutnya,
Materi yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir ini yaitu yang pertama, makna pertanian atau usaha tani bagi kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, makna usaha tani bagi stabilitas nasional. Dan yang ketiga, berbagai peraturan atau kebijaksanaan baru dari pemerintah pusat dan daerah. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluh kepada petani. Metode pertama yaitu komunikasi langsung. Alasannya karena melalui media ini penyuluh dapat berkomunikasi secara langsung dari sasarannya dalam waktu yang relatif singkat. Dan petani juga lebih cepat menangkap apa yang disampaikan jika secara langsung. Kemudian metode yang kedua yaitu pendekatan kelompok. Alasannya penyuluh berkomunikasi dengan sekelompok sasaran pada waktu yang sama seperti pada pertemuan di lapangan. Kemudian yang ketiga, pendekatan perorangan. Alasannya penyuluh berkomunikasi secara pribadi orang per orang dengan setiap sasarannya. Pada kegiatan penyuluh, Bapak menggunakan alat peraga. Dengan alasan menggunakan alat peraga, kita akan lebih mengetahui tingkat pemahaman materi yang diberikan sasaran. Bapak penyuluh juga membuat jadwal kunjungan kepada petani, baik itu berupa person maupun kelompok. Kegiatan penyuluhan biasanya dilakukan di lapangan dan di BPP. Sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan yaitu sang petani sangat antusias. Bapak penyuluh juga seringkali mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluh. Mengapa? Karena petani itu ada berbagai macam, mulai dari perbedaan suku, bahasa, dan ada juga petani yang tempat tinggalnya sulit untuk dijangkau. Sehingga Bapak penyuluh mengalami kesulitan untuk mengajak petani tersebut untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan. Kesan-kesan Bapak penyuluh selama menjadi penyuluh pertanian yaitu program ini harus terus berlanjut dan semoga pertanian akan lebih baik ke depannya. Dan jangan mudah untuk menyerah. Penyuluhan pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang. Baik, itu tadi hasil wawancara dari Dikarenakan penyuluhan pertanian sangat dibutuhkan sampai kapanpun, baik itu pemegang kepentingan sampai ke tingkat petani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Itulah tadi hasil wawancara dari penyuluh pertanian. Like, comment, and subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Inilah video kegiatan Musyawarah Tudang Sipulu Appalili tingkat Kecamatan Mandai periode 2021-2022.